Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta simposium webinar awam kesehatan dengan tema Pre-diabetes dan diabetes di masa pandemi COVID-19. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti rangkaian acara webinar awam pada siang hari ini. Sebelum acara kami mulai, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan lagu Mars Persadia. Baik, para peserta sekalian, marilah kita bersama-sama membacakan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar rangkaian acara webinar pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Untuk acara berdoa, kami mulai. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama yaitu sambutan dari Ketua Umum PB Persadia, Dr. Sony Wibisono, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes Vinasim. Acara kedua dilanjutkan dengan sambutan dan paparan kondisi pre-diabetes dan diabetes di Indonesia dari Direktur P2PTM Kemenkes RI, yaitu Dr. Cut Putri Aryani, Magister Hukum Kesehatan. Acara ketiga, pembukaan sesi ilmiah yang akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Pada acara ilmiah nantinya akan dimoderatori oleh Dr. Rudi Kurniawan, spesialis penyakit dalam. Terdapat dua pembicara, yaitu pembicara yang pertama, Dr. Hermina Novida, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes. Dan pembicara kedua, yaitu Dr. Nani Jaja, spesialis gizi klinis. Para peserta yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai acara yang pertama, yaitu sambutan Ketua Umum PB Persadia. Yang terhormat, Dr. Sony Wibisono, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes, Vinasim, kami persilahkan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang saya hormati Dr. Cut Putri Aryani, wakil dari Kemenkes, dan teman sejawat narasumber, Dr. Hermina, dan Dr. Nani maupun moderator Dr. Rudi, serta saya lihat pesertanya cukup banyak, ini dari perwakilan dari Persadia. Selamat siang, Assalamualaikum. Yang terhormat para guru, ada beberapa saya lihat ada guru besar, senior, dan sejawat semua yang hadir pada webinar ini. Dan tak lupa saya ucapkan dari sponsor kami yang ikut berpartisipasi pada siang ini, sehingga acara webinar dalam menyambut Hari Diabetes Nasional bisa terselenggara. Nah, tadi saya lihat Dr. Cut juga akan menampilkan situasi diabetes selama masa pandemi. Sebenarnya PB pada waktu tahun yang lalu mengumpulkan data-data dari Persadia cabang maupun wilayah untuk mengisi situasi diabetes di Indonesia, terutama anggota Persadia. Namun sepertinya ada beberapa kendala, yaitu terutama dalam hal menggunakan HP. Pada umumnya, anggota Persadia ini usianya sudah cukup tua ya, di atas 50-an. Kalau boleh saya usul sedikit slide saya presentasikan boleh ya? Saya ini ya, oke. Ini adalah saya tunjukkan hasil
hasil daripada survei itu. Ya, jadi yang partisipasi bisa dibilang hampir semuanya ya, cuma Indonesia bagian tengah meskipun timur ini sudah kita sebarkan, ternyata data yang masuk tidak begitu banyak. Dan yang masuk paling besar memang Jawa Timur. Terima kasih Persedia Jabang maupun wilayah Jawa Timur yang mengisi. Ya, ini hasilnya, dan kita lihat ternyata anggota Persadia itu 47% itu merupakan diabetes. Yang mengejutkan bukan anggota diabetes. Dan ini sangat penting karena pada pasien yang tidak diabetes bisa saja merupakan pre-diabetes. Dan ini jadi tantangan kita, ya. Dan dari yang diabetes itu, yang mengetahui diabetes, itu diantaranya kita bisa tahu kurang lebih yang melakukan hampir ya 34,1% anggota Prasedia mengetahui bahwa dia diabetes itu di rumah sakit. Nah, ini mungkin peranan yang lain, yaitu seperti di puskesmas atau secara mandiri perlu digalakkan. Nah, macam pengobatannya, ini kalau dilihat karena memang anggota Persadia ini biasanya usianya sudah tua dan mungkin sudah lama menderita diabetes, maka biasanya pengobatan hampir semuanya sudah kurang lebih 39% memakai insulin. Ya, ini. Nah, kalau kita lihat di sini selama pandemi, ya, ini memang ini awal ini wujud ya, nanti juga mungkin sekarang sudah berubah bahwa 76% ini kadang-kadang obatnya tidak sesuai dengan resep. Ya. Tempat pengobatannya di sini dilakukan di rumah sakit. Justru ini mungkin karena Persadia ini rumah sakit pemerintahnya kok masih banyak yang belum, lebih banyak swasta, maka terlihat ini 35,4% di rumah sakit swasta pengobatannya. Dan pasien-pasien tersebut itu kita lihat komplikasi diabetesnya sudah 25%, ya. Dan di antara semuanya ini mengaku 40,4% sulit terkendali. Nah, dengan adanya ini simposium atau webinar yang secara untuk awam, mudah-mudahan bisa menjembatani kesulitan pertemuan secara langsung yang biasanya merupakan kegiatan utama dari Persadia, yaitu diskusi, terus latihan senam, dan cek gula darah, namun karena adanya kondisi yang tidak memungkinkan, mungkin hanya suatu pertemuan-pertemuan melalui webinar. Di samping itu, PB Persadia sudah menyebarkan beberapa video edukasi yang bisa diakses melalui web Facebook maupun di Instagram. Sehingga mungkin teman-teman yang mungkin masih belum ada bahan edukasi bisa mengupdate melalui situ. Saya kira itu MC, hari ini saya cukup gembira. Mudah-mudahan para peserta bisa mendapatkan manfaat ini sehingga bisa disebarkan minimal di unit maupun wilayah masing-masing. Saya kira itu, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Sony atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan berikutnya sekaligus paparan akan disampaikan oleh Direktur P2PTM Kemenkes RI, yaitu Dr. Cut Putri Aryani, Magister Hukum Kesehatan, dengan tema Situasi Prediabetes dan Diabetes di Indonesia. Kepada Dr. Cut Putri Aryani, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan bisa berkumpul di sini walaupun melalui webinar. Yang terhormat Ketua Umum Persadia Dr. Sony, yang kami hormati Bapak Ibu para narasumber,
sini ada Dr. Rudi, Dr. Hermina, Dr. Nani, dan mungkin yang lainnya nanti. Yang kami hormati juga pimpinan dari PT Merek dan seluruh peserta webinar awam yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di sini. Terima kasih pertama saya ucapkan atas undangan yang diberikan kepada kami untuk bisa bergabung dan saling berbagi informasi di sini. Mudah-mudahan nanti yang kami sampaikan akan bisa menjadi satu masukan bagi kita semua. Kemudian kedua, terima kasih Dr. Sony sudah memberikan informasi tersebut. Tapi karena hari ini webinar untuk awam, mungkin itu kita bahas di hari Senin ya, Dok, dengan silakan, Dok. Matur nuwun, diterima. Ya, ataupun nanti tersendiri dengan kita bagaimana kita mengupayakan hal-hal yang masih menjadi hambatan di lapangan. Memang ini tidak mudah karena diabetes saat ini baik secara global maupun nasional itu menjadi masalah. Kemudian diabetes juga disebutkan sebagai mother of disease dari penyakit-penyakit dan dia menjadi entry point, menjadi komplikasi bagi lainnya apabila tidak diintervensi. Nah, di Indonesia sendiri memang ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian kita semua karena pada kenyataannya dari penelitian, dari pengamatan yang kita lakukan, itu banyak sekali penduduk yang tidak merasa ada keluhan. Namun ternyata ya keluhan yang mengganggu aktivitas dia keseharian, sehingga dia merasa sehat-sehat. Tetapi kenyataannya setelah dia melakukan pemeriksaan, di situ barulah diketahui bahwa gulanya sudah sangat tinggi, sudah mungkin ada komplikasi yang lain. Nah, inilah tipikal juga sebagian dari masyarakat kita yang kalau belum sakit belum mau screening, pencegahan belum mau. Jadi ini hal-hal yang seperti ini memang yang mungkin harus kita dorong terus dengan intervensi-intervensi, kolaborasi yang tentu saja harus dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, organisasi profesi, masyarakat sendiri, kemudian swasta, dan lain sebagainya. Izinkan saya sambil memberikan paparan ya, Dok. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang berbicara tentang diabetes dan prediabetes ini harus kita pertimbangkan beberapa masalah yang terjadi di lingkungan kita seperti hal-hal yang tadi saya sampaikan. Baik, mungkin nanti di dalam, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Dok, di slide ya, sudah. Ini sudah kelihatan ya, baik. Oke, Saya akan mencoba membahas dari situasi diabetes, prediabetes secara global dan nasional, kemudian faktor risiko, lalu apa upaya pemerintah serta strategi pencegahan dan pengendalian, dan apa take action yang bisa dilakukan. Mungkin kita mulai dari secara global dulu bahwa oleh WHO dikatakan bahwa diabetes ini sudah 422 juta orang terkena diabetes. Ini tahun 2019. Dan 3,7 juta diantaranya meninggal dengan kondisi gula darah tinggi. Kemudian 1,5 juta meninggal karena memang diabetes. Jadi terdapat 1 di antara 11 orang ini sudah menjadi penderita diabetes. Nah, kalau berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2013, dikatakan bahwa 1 dari 14 orang Indonesia itu sudah menjadi diabetes, atau 6, sekian persen. Kemudian ini meningkat di riset kesehatan dasar 2018, yaitu sudah menjadi 1 dari 9 orang, atau 10,9. Dan mungkin pasca pandemi nanti kalau ada penelitian lagi, ini kita khawatirkan juga akan cukup meningkat. Dan kalau dilihat dari kasus COVID, dari penyakit penyerta
dari 1.784 kasus yang diamati, itu ternyata diabetes ini untuk kasus positifnya cukup tinggi dan kasus meninggalnya juga cukup tinggi. Dan dikatakan 8,3 kali lebih besar diabetes yang mengalami kematian dibanding yang tidak diabetes. Ini sampai pengamatan dari data Satgas di 3 Juli ya, 3 Juli yang lalu. Kemudian untuk prediabetesnya, kalau kita proyeksikan dari data Riskesdas 2018 dan IGT dari International Diabetic Federation 2019, itu ada 172 juta orang dewasa di atas 18 tahun, namun 1 dari 5 orang mengidap prediabetes. Kalau di IDF itu dikatakan prediabetes Indonesia sudah 29,1%. Kemudian 7 dari 10 tidak tahu dia mengidap. Ini dari data Litbangkes. Kemudian prediabetes itu dikatakan adalah satu kondisi yang gula darah sudah lebih dari normal, namun belum menjadi diabetes. Jadi kira-kira diagramnya demikian. Dia antara normal dan diabetes, tapi sudah lebih dari normal, belum bisa didiagnostik sebagai diabetes. Dan prediabetes ini juga dikatakan meningkatkan resiko untuk menjadi diabetes sendiri, penyakit jantung, stroke, gangguan mata hingga kebutaan, lalu gagal ginjal. Nah, jadi diabetes dan prediabetes untuk para webinar yang awam, kami sampaikan adalah bagian dari penyakit tidak menular. Jadi diabetes ini adalah bagian dari penyakit tidak menular yang memiliki faktor risiko bisa dan tidak bisa dimodifikasi atau dirubah. Nah, kita lihat mana faktor risiko yang tidak bisa dirubah, yaitu yang berdasarkan genetik, jenis kelamin, dan usia. Yang bisa dirubah dari aspek pola makan, aktivitas fisik, berat badan berlebih, alkohol, dan merokok. Jadi kalau dilihat dari sini, bagaimana orang genetik itu sudah faktor keturunan, nanti akan bisa juga jadi diabetes, disampaikan. Betul, tapi apabila dia tidak menjaga perilaku hidup sehatnya, tidak merubah perilakunya, maka dia juga akan berpotensi untuk menderita penyakit-penyakit yang tadi. Jadi secara kesimpulan bisa dikatakan bahwa prediabetes dan diabetes ini adalah satu gaya hidup ya, di mana orang yang tadi usianya pun sudah tinggi, yang sudah potensi untuk menjadi penyandang, kalau dia tidak merubah perilakunya, maka dia juga akan mengalami pemberatan dari diabetesnya. Jadi semua meskipun dia di faktor risiko yang tidak bisa dirubah tadi tetap harus melakukan modifikasi gaya hidup. Nah, apa yang dilakukan pemerintah dalam hal ini? Pertama tentu ada pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah untuk penyandang diabetes di dalam jaminan kesehatan nasional. Upaya lain apalagi yaitu instruksi Presiden terkait dengan Inpres nomor 1 tahun 2017, di mana sudah diperintahkan kepada semua kementerian, lembaga, dan kepala daerah untuk menggencarkan gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi di dalamnya sudah ada tugas masing-masing kementerian itu apa sih? Nah, untuk Kementerian Kesehatan itu ada 3 hal di sana yang diperintahkan. Pertama adalah menetapkan kawasan tanpa rokok, mengadvokasi ya kawasan tanpa rokok, karena yang menetapkan nanti adalah kewenangan dari gubernur. Jangan lupa bahwa sekarang memang sudah desentralisasi pemerintahan, jadi di mana kementerian, lembaga di pusat itu menjadi regulator, tapi pelaksananya adalah di daerah. Nah, sehingga yang tadi disampaikan Dr. Sony juga ada kaitannya bagaimana rumah sakit pemenuhan dari obat-obatan. Nah, ini tanggung jawab sebenarnya sepenuhnya ada di
kepala daerah masing-masing, bagaimana kepemilikan rumah sakit yang mereka miliki. Kalau rumah sakit umum daerah itu kan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kalau swasta tentu swasta yang ada di daerah situ. Jadi memang ini nanti memang perlu butuh pembahasan karena standar-standar itu dibuat oleh pusat, namun pelaksanaan pemenuhannya harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang otonomi daerah yang berlaku saat ini. Nah, di dalam instruksi Presiden tersebut untuk Kementerian Kesehatan, tadi yang pertama adalah mengadvokasi penerapan kawasan tanpa rokok kepada pemerintah daerah. Kedua yaitu dengan pola makan gizi seimbang yang dikampanyekan, perbanyak makan buah dan sayur. Kemudian juga yang terakhir adalah bagaimana menggencarkan deteksi dini. Nah, jadi seandainya instruksi ini idealnya mestinya ini betul-betul diterapkan dengan optimal di daerah, maka hal-hal tadi itu akan berjalan juga optimal, ada concern dari kepala daerahnya. Nah, kemudian juga program-program di Kementerian Kesehatan bagaimana mendorong adanya deteksi dini screening yang berbasis upaya kesehatan masyarakat. Jadi karena memang geografis Indonesia yang sedemikian sangat luas, tidak mungkin semua orang bisa menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan yang juga masih belum berada sepenuhnya di tengah-tengah pemukiman yang terjangkau. Jadi kita mengupayakan mendorong upaya kesehatan berbasis masyarakat yang diupayakan oleh masyarakat dari oleh untuk masyarakat dalam bentuk-bentuk posyandu, posbindu, pos UKK, kemudian ada posyandu lansia dan lain sebagainya. Bagaimana mereka untuk melakukan screening awal, jadi deteksi dini awal di pemukiman. Ini juga kita kembangkan di institusi perkantoran, di sekolah, di kampus, agar budaya screening ini juga menjadi perhatian masyarakat semua. Sehingga seandainya nanti ditemukan ada yang tidak normal, langsung dirujuk ke fasilitas pelayanan tingkat pertama untuk diintervensi. Nah, selain itu, upaya kesehatan berbasis masyarakat ini juga sebagai bentuk bagaimana populasi sehat itu bisa mengontrol faktor resiko. Jadi supaya faktor resiko itu diketahui sejak awal. Nah, ini seperti mestinya kita menangani penyakit tidak menular ini termasuk diabetes, prediabetes ini seperti menangani COVID ya. Begitu ketemu orang yang sudah kontak erat harus diamankan, diperiksa dan lain sebagainya supaya kemungkinan untuk penularan bagi yang lain bisa dicegah. Nah, mestinya ini juga demikian, begitu ketemu faktor resiko langsung diintervensi sejak awal sebelum dia menjadi penyakit tidak menular. Nah, inilah yang diupayakan. Ini juga sangat terkait dari concern, dari perhatian dari kepala daerah karena mekanisme atau pemerintahan kita yang saat ini mengacu pada desentralisasi kesehatan. Desentralisasi pemerintahan maksudnya. Maaf. Kemudian regulasi pendukung lainnya kita mendorong agar para industri ini betul-betul patuh dengan food labeling, mau mencantumkan berapa kadar gula, garam, lemak di dalam setiap kemasan produksi makanan minuman yang mereka buat, dan sugar sweetened beverage tax atau pajak cukai minuman berpemanis ini sudah diinisiasi oleh Bu Sri Mulyani ke DPR 2 kali. Jadi memang tidak mudah. Upaya-upaya yang terkait dengan ketahanan kesehatan masyarakat ini harus kita perjuangkan terus karena sangat terkait dengan lintas multisektor. Ada concern-concern yang kewenangan yang di luar Kementerian Kesehatan yang kita upayakan terus-menerus. Nah, kemudian bagaimana strategi operasional yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan? Jadi Bapak Ibu peserta webinar yang masih sehat, yaitu populasi sehat, itu harus tetap menerapkan perilaku hidup sehat.
gerakan masyarakat hidup sehat itu harus diterapkan. Hindari konsumsi tinggi gula, garam, lemak, rajin aktivitas fisik, ini terus kita kampanyekan. Memang melalui beberapa media yang mungkin karena masalah-masalah yang lain belum bisa luas ya terjangkau kembali pada ketersediaan media dan anggaran di Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian orang yang sehat ini juga kita dorong, kampanyekan, jaga berat badan ideal, jangan gemuk, jangan obes, apalagi perbanyak konsumsi buah dan sayur, dan harus secara berkala cek gula darah, tekanan darah, indeks massa tubuhnya, lingkar perut, minimal 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Jadi di sini adalah upaya-upaya gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, kemudian bagaimana di populasi beresiko? Populasi beresiko yaitu orang-orang yang tadi yang tinggi konsumsi gula, garam, lemaknya, yang malas bergerak, kemudian yang berat badannya berlebih, lalu ada alkohol juga yang peminum alkohol dan merokok di sana untuk melakukan perubahan perilaku. Jadi yang di sini yang sudah beresiko, dia harus diintervensi sejak dini faktor resikonya, jangan sampai menjadi penyakit. Nah, ini bisa dilakukan banyak cara. Jadi kalau sekarang peserta webinar ini adalah peserta BPJS, bisa menggunakan kartu BPJS-nya untuk ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk cek gula darah secara berkala 1 kali per bulan dan diintervensi oleh dokter yang ada, dan mereka juga sudah punya program-program Prolanis yang bisa diintegrasikan. Memang Prolanis itu lebih banyak untuk pasien hipertensi dan diabetes, tapi kita sudah berintegrasi dengan BPJS bahwa orang-orang yang punya faktor resiko pun terutama yang beresiko untuk diabetes dan hipertensi ini bisa masuk di dalam program-program Prolanis yang akan diberitahu melalui mobile JKN-nya BPJS kepada peserta ini untuk kapan melakukan senam dan lain sebagainya. Bisa berkonsultasi dengan dokter yang ada di mobile JKN untuk bagaimana coaching-coaching itu bisa diberikan oleh dokternya. Dan saya pikir ini juga bisa dilakukan oleh dokter-dokter online yang ada sekarang untuk bagaimana memberikan coaching kepada orang-orang yang beresiko ini melalui online untuk mereka bisa merubah perilakunya. Dan ini yang kita harapkan jangan sampai terjadi. Jadi memang ada strategi besar di Kementerian Kesehatan, 2, mencegah kasus baru dan mengendalikan penyakit untuk program-program penanggulangan di penyakit tidak menular. Jadi memang tidak ada kata sembuh ya. Kalau saya mengumpamakan ini penyakit tidak menular, sekali layar terkembang surut pantang ke belakang istilahnya. Jadi kalau sudah jadi penyandang ya harus patuh untuk minum obat atau berobat sesuai anjuran dokter agar penyakitnya terkontrol. Jadi dia memang tidak bisa lagi didorong ke arah yang kiri, dia sudah harus menjalani hal-hal yang agar penyakitnya terkontrol. Jadi upaya-upaya mencegah komplikasi, bagaimana merubah gaya hidup, lalu melakukan self management karena kadang-kadang obat cukup banyak, kemudian bagaimana mengatur oleh pasien sendiri untuk bisa pola makan dan lain sebagainya. Lalu orang-orang di sini tentu saja ditingkatkan kualitas hidupnya sebagai penyandang yang terkontrol. Dan ini semua kalau dia peserta JKN, dia tentu sudah diakomodir di dalam jaminan kesehatan nasional. Nah, ini adalah sedikit gambaran untuk para diabetesi atau yang berisiko yang mengikuti webinar ini. Gaya hidup di masa pandemi yang sangat berisiko adalah ketika Anda mengkonsumsi makanan tidak sehat, makan banyak, selalu karena anggapannya, wah harus imunnya naik, makannya harus banyak, sehingga mengabaikan makanan-makanan yang tinggi kandungan gula, garam, lemaknya. Ini juga berpotensi. Apalagi kalau ditambah makannya banyak, malas bergerak, tidak aktif, banyak tidur, duduk nonton TV berlama-lama,
Ini seperti work from home sekarang juga berpotensi itu kalau kita tidak bisa melakukan memiliki komitmen untuk betul-betul bagaimana sehat di masa pandemi. Kemudian berat badannya nambah, sudah pola makannya banyak, malas bergerak, beratnya bertambah. Ini juga akibat energi yang masuk dengan yang keluar itu tidak sebanding. Jadi banyak masuknya tapi kurang dikeluarkan dengan bergerak. Nah, tentu saja ini merokok di rumah juga akan berdampak menimbulkan perokok pasif bagi anak-anak dan orang tua. Jadi untuk prediabetes ini seperti apa kira-kira? Ya, turunkan berat badan dengan pola makan sehat, aktif bergerak, dikatakan kalau ini dilakukan, maka 50% akan menurunkan resiko menjadi diabetes. Tanpa penurunan berat badan dan aktivitas fisik yang intensitas sedang, ini rekomendasi dari teman-teman dokter spesialis kedokteran olahraga, melakukan aktivitas fisik yang meningkatkan imun itu harus yang intensitasnya sedang. Kalau yang tinggi itu juga akan kelelahan dan mengakibatkan dampak yang lain juga tidak tepat. Tapi kalau yang rendah juga belum bisa menstimulan untuk menumbuhkan imunitas. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka perkiraan 15 sampai 30% penyandang diabetes ini dalam 5 tahun ke depan itu akan menjadi diabetes. Nah, diabetes ini bisa dicegah melalui deteksi, screening gula darah, atau konsultasikan ke dokter. Sekarang dokter online-nya juga sudah banyak, kemudian peserta BPJS juga bisa melakukan melalui mobile JKN dengan dokternya, dan lain sebagainya, upaya-upaya untuk berkonsultasi dengan dokter. Jadi jaga pola makan yang sehat, rajin aktivitas fisik, dan jaga berat badannya menjadi normal sedapat mungkin atau mendekati normal. Inilah take home message-nya yang mungkin bisa diberikan kepada peserta webinar awam pada hari ini. Jadi sebagai penutup, saya sampaikan memang butuh komitmen yang kuat untuk merubah perilaku. Bahkan dikatakan itu perubahan perilaku itu akan berhasil 2 tahun apabila orang tersebut itu dikawal terus-menerus, diintervensi terus-menerus. Nah, ini jangan tunggu 2 tahun berubah, mulailah secepat mungkin karena penyakit tidak menular ini sangat mengancam saat ini, termasuk diabetes di dalamnya. Nah, bisa menerapkan perilaku cerdik secara konsisten menjadi budaya keseharian kita untuk meminimalisir penyakit, yaitu cerdik itu dari cek kesehatan berkala, kemudian enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet hindari gula, garam, lemak berlebihan, istirahat cukup, maaf ini typo-nya banyak sekali, kemudian kelola stres. Kemudian jangan lupa, kalau beresiko, meskipun orang sehat harus melakukan screening berkala. Karena tanpa melakukan pemeriksaan gula darah, kita tidak tahu apakah kita ini mengidap atau tidak, menjadi penyandang atau tidak, atau menjadi yang beresiko, nanti berapa gula darahnya, angkanya, nanti ada pakar-pakarnya yang akan bicara. Saya hanya mendorong, memberikan pembahasan di lingkup ini saja. Ini bisa dilakukan screening tadi, cari di sekitar komunitas dalam bentuk UKBM tadi, upaya kesehatan berbasis masyarakat, ada Posyandu, ada Posbindu yang melakukan ini, tidak perlu bayar karena itu mestinya disediakan oleh pemerintah daerahnya. Dan sebenarnya kita dari Kementerian Kesehatan juga sudah menganggarkan untuk posbindu tersebut yang ada di Indonesia. Nah, kemudian bisa di fasilitas pelayanan kesehatan dengan kepesertaan BPJS, tentu bisa datang ke FKTP atau konsul dokter online. Nah, kemudian jangan lupa untuk para diabetesi yang sudah menjadi penyandang, patuhlah untuk minum obat, berobat sesuai anjuran dokter. Jangan putus obatnya, jangan putus komunikasinya dengan dokter, karena Anda harus menjaga mengkontrol penyakit agar tidak mengalami kecacatan yang
lebih lanjut ya, ataupun komplikasi yang lebih lanjut. Bagaimanapun harus merubah perilaku yang beresiko tadi menuju ke perilaku hidup sehat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada penyampaian kami yang tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Cut Putri Aryani atas sambutan dan paparan mengenai kondisi prediabetes dan diabetes yang telah diberikan. Peserta sekalian, acara akan langsung kami lanjutkan dengan sesi ilmiah. Pada sesi ilmiah ini akan dimoderatori oleh Dr. Rudi Kurniawan, spesialis penyakit dalam. Akan terdapat 2 pembicara, yakni pembicara yang pertama, Dr. Hermina Novida, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes Vinasim. Pembicara kedua akan dilanjutkan oleh Dr. Nani Jaja, dokter spesialis gizi klinis. Alokasi waktu masing-masing pembicara selama 20 menit, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang akan dipandu oleh moderator selama 30 menit. Kami sampaikan kepada para peserta, jika terdapat pertanyaan, dapat mengetikkan pertanyaan melalui fitur Q&A. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada moderator Dr. Rudi Kurniawan, spesialis penyakit dalam, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Fenty. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang juga rekan sejawat sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke sesi ilmiah. Tadi Dr. Sony maupun Dr. Cut telah menyampaikan bahwa di era pandemi COVID-19 ini diabetes juga meningkat. Banyak yang tidak sadar kecuali sampai udah terjadi komplikasi. Beberapa juga mengalami kesulitan untuk mengontrol saat pandemi ini, terutama ketika harus ke rumah sakit atau ke klinik yang terdekat bagi pasien. Nah, oleh karena itu, marilah kita mendengarkan di 2 sesi ke depan. Yang pertama yaitu terkait mencegah diabetes dan komplikasi selama pandemi COVID-19 oleh Dr. Hermina Novida, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Hermina. Ya. Terima kasih Dr. Rudi. Dr. Rudi ini adalah founder Sobat Diabetes ya, salah satu mitra dari Persadia dalam mengurusi pasien-pasien diabetes maupun prediabetes. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada PP Persadia, Dr. Sony Busono, dan Dr. Cut Putri selaku wakil dari Kemenkes RI yang sudah memberikan kesempatan sehingga webinar ini bisa terselenggara. Saya akan share screen dulu. Apakah sudah terlihat, Dok? Ya. Jadi topik saya pada siang hari ini adalah bagaimana mencegah diabetes dan komplikasinya selama pandemi COVID-19. Tadi Dr. Cut sudah memaparkan panjang lebar kondisi diabetes dan prediabetes di Indonesia, ya. Jadi memang kita tahu sendiri bahwa pandemi COVID ini sudah menginfeksi lebih dari 3 juta orang di Indonesia, di mana pasien-pasien dengan penyakit komorbid memiliki resiko lebih tinggi dan komplikasi yang lebih berat. Tadi dijelaskan oleh Dr. Cut bahwa yang meninggal ternyata banyak yang menderita diabetes, ya. Dan secara global ya, kalau di dunia ini diabetes ini merupakan komorbiditas kedua tersering, jadi 8% kasus setelah hipertensi, dengan angka kematian yang 3 kali lipat. Jadi kalau dibandingkan pasien-pasien tanpa diabetes itu kematiannya 2,3%, sedangkan pasien-pasien dengan diabetes bisa sampai 7,3%. Jadi bahkan disampaikan kalau di Indonesia bisa mencapai 8,3 kali lipat. Nah, selain diabetesnya sendiri mempengaruhi COVID, ternyata penyakit COVID sendiri ini juga bisa memicu timbulnya resiko diabetes baru. Ini yang mungkin banyak kita ada beberapa yang kita bahas. Ini tadi sudah dijelaskan bagaimana prevalensi diabetes menurut Riskesdas ya, dari 2013 ke 2018 ternyata angkanya meningkat cukup banyak ya. Kemudian Indonesia posisi di dunia ini ada di peringkat ke-7 dengan jumlah pasien diabetes lebih dari 10 juta orang.
Dan kalau kita lihat perjalanan klinis diabetes, jadi ini pada saat pasien diabetes terdiagnosis pertama kali ya. Jadi pada saat terdiagnosis diabetes pertama kali itu sebetulnya proses sebelumnya itu sudah panjang sebelumnya. Nah ini pada saat di awal ini sudah berjalan mungkin 5 tahun sebelumnya, ini proses di mana pasien itu sudah mengalami gangguan toleransi glukosa maupun gangguan pada gula darah puasa ya, yang kita sebut dengan prediabetes. Sehingga kalau kita mendiagnosis pada saat diabetes sebetulnya relatif terlambat. Jadi kalau bisa kita itu deteksinya masih di fase prediabetes. Dan kita ingat bahwa diabetes mellitus ini memiliki komplikasi baik makrovaskuler, jadi makrovaskuler itu pada pembuluh darah besar, maupun komplikasi mikrovaskuler pada pembuluh darah kecil. Nah, komplikasi makrovaskuler ini ternyata sudah bisa berjalan pada saat masih di fase prediabetes. Jadi kita tidak heran kalau akan menjumpai pasien-pasien misalnya datang dengan stroke, ternyata juga kita temukan ada diabetesnya. Pasien yang datang dengan penyakit jantung koroner, ternyata juga ada diabetesnya. Kenapa? Karena ternyata prosesnya sudah berjalan beberapa tahun sebelum pasien itu terdiagnosis diabetes. Nah, tadi sudah dijelaskan prevalensi prediabetes, jadi Indonesia ada di peringkat ketiga ya. Ini yang menjadi calon kuat nanti akan menjadi diabetes. Sehingga kalau bisa kita intervensinya tidak hanya pada fase diabetes, tapi di fase prediabetes ini kita sudah melakukan intervensi supaya yang ini nantinya menjadi diabetes bisa kita tekan supaya pasiennya tetap di fase prediabetes atau kalau bisa kembali. Nah, kita sudah tahu gejala diabetes yang sering kita jumpai ya seperti mudah mengantuk, mudah haus, mudah lapar, kemudian kulit itu gatal ya, pandangan kabur, luka sulit sembuh, berat badan yang turun drastis atau sering kencing terutama pada malam hari. Nah, ini gejala-gejala diabetes yang sering kita jumpai pada pasien-pasien diabetes yang sudah tinggi gula darahnya ya. Jadi kalau misalnya bisa, kita deteksinya itu belum sampai pasien itu ada keluhan. Nah, kapan kita menegakkan bahwa oh ini pasien ini diabetes atau bukan? Nah, ini sebetulnya memang diagnosis dari dokter, tapi paling nggak kita tahu ya. Jadi gula darah puasa itu lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter. Puasa di sini adalah kondisi tidak ada asupan kalori selama minimal 8 jam. Atau kalau kita tidak bisa melakukan pemeriksaan gula darah puasa, kita bisa melakukan pemeriksaan tes toleransi glukosa oral ya, dengan beban glukosa 75 gram. Kalau misalnya hasilnya lebih dari sama dengan 200, kita bisa katakan pasien adalah diabetes. Atau kalau misalnya ada keluhan klasik tadi ya, misalnya sering kencing, berat badan turun ya, atau haus, sering haus. Nah ini kalau gula darah plasma sewaktunya, jadi acak itu lebih dari sama dengan 200, kita juga bisa mengatakan ini sebagai pasien diabetes. Nah, satu lagi adalah dengan pemeriksaan HbA1c. Ya, jadi kalau pada kondisi-kondisi di mana kadang-kadang pasien ini, kalau misalnya dia mau periksa, dia betul-betul menjaga makan ya supaya nanti gula darahnya nggak tinggi. Nah, kita masih bisa deteksi diabetesnya melalui pemeriksaan HbA1c. Jadi kalau HbA1c-nya lebih dari sama dengan 6,5% dengan metode yang terstandar NGSP, maka kita bisa mengatakan ini pasien diabetes. Kelebihan HbA1c ini adalah pasien tidak perlu puasa dan bisa menggambarkan kondisi gula darah dalam 3 bulan ke belakang. Nah, sebetulnya kalau kita deteksi diabetes tadi sudah agak terlambat, maka kalau bisa kita masih deteksinya ini di prediabetes, di mana kalau prediabetes HbA1c-nya itu HbA1c, gula darah puasa maupun TTGO-nya itu belum memenuhi kriteria pasien diabetes, tapi sudah di atas normal. Ya. Jadi kalau kita lihat HbA1c-nya antara 5,7 sampai 6,4, gula darah puasanya 100 sampai 125, kemudian gula darah post TTGO 2 jamnya antara 140 sampai 199. Jadi kalau bisa kita deteksinya masih di prediabetes. Kenapa? Karena ini masih bisa dipertahankan untuk tetap prediabetes atau kalau bisa menjadi normal. Tapi kalau sudah diabetes maka prosesnya akan jalan terus ya, dia tidak akan kembali. Tapi kalau misalnya masih prediabetes kita masih bisa mengendalikan supaya dia tidak menjadi diabetes.
Nah, kapan kita melakukan screening kalau begitu? Kelompok mana yang kira-kira memiliki resiko tinggi untuk menjadi diabetes? Nah, ini kalau ada berat badan lebih, jadi kalau ada indeks massa tubuhnya lebih dari sama dengan 23, dengan satu atau lebih faktor resiko berikut, yaitu aktivitas fisik yang kurang, first degree relatif diabetes. Jadi kalau misalnya salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya menderita diabetes, maka ini akan tinggi ya, resikonya untuk menderita diabetes. Sehingga kalau bisa deteksinya itu jangan menunggu ada keluhan, tapi begitu orang tua ada yang diabetes, maka anak ini sudah harus melakukan screening ya, untuk mengetahui apakah ada resiko untuk prediabetes maupun diabetes. Kemudian kelompok atau ras etnis tertentu, riwayat dengan bayi besar, nih hati-hati ya pada ibu hamil, ternyata kalau bayinya besar itu bukan semakin berat semakin baik ya, tapi ternyata semakin tinggi resiko untuk diabetesnya. Kemudian ada hipertensi, adanya gangguan pada profil lemak ya, HDL yang rendah atau trigliserid yang tinggi ya, adanya wanita dengan sindroma polikistik ovarium, jadi kalau lama tidak hamil-hamil ya, atau ada gangguan pada menstruasi, kita juga harus waspada kemungkinan suatu prediabetes atau diabetes. Ada riwayat prediabetes sebelumnya, ada obesitas berat, ada akantosis nigrikan. Jadi akantosis nigrikan ini gambaran kehitaman di daerah leher ya, ini yang menggambarkan suatu resistensi insulin ya. Kemudian riwayat penyakit kardiovaskuler, misalnya ada serangan stroke atau serangan jantung ya, maka kita memasukkan sebagai kelompok risiko tinggi. Nah, bagaimana kalau dia tidak ada sama sekali faktor risiko yang disebutkan di sini? Maka kalau usianya lebih dari 45 tahun tanpa faktor risiko, maka dia seharusnya sudah melakukan screening pemeriksaan untuk diabetes tadi. Nah, apa sih bahayanya kalau misalnya diabetes itu tidak dikendalikan? Diabetes yang tidak dikendalikan akan menimbulkan komplikasi, baik komplikasi akut maupun komplikasi kronis. Kalau komplikasi akut ini tidak bisa ditangani sendiri, jadi harus segera mencari pertolongan pada vaskes atau dokter ya. Jadi bisa berupa ketoasidosis diabetes, hiperosmolar hiperglikemik sindrom, hipoglikemia atau gula darahnya terlalu rendah, ini juga merupakan suatu komplikasi akut diabetes. Nah, kalau komplikasi kronis adalah komplikasi yang berjalan secara perlahan-lahan ya. Jadi perlahan-lahan, dan justru komplikasi kronis ini yang nanti akan menimbulkan morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Contohnya adalah komplikasi kronis makroangiopati, ini pada pembuluh darah jantung, kemudian pembuluh darah tepi, misalnya ada luka di kaki, ya, ada gangguan pada pembuluh darah kaki, ya, atau gangguan pada pembuluh darah otak, misalnya stroke, ini termasuk komplikasi pada pembuluh darah besar. Sedangkan yang mikroangiopati ini pada pembuluh darah yang kecil, pembuluh darah yang halus. Ini contohnya pada retina mata, kemudian pada kapiler ginjal, kemudian pada syaraf ya, kesemutan, keluhan kesemutan. Nah, ini merupakan komplikasi-komplikasi kronis dari diabetes mellitus. Ini dari IDF juga menyebutkan pasien-pasien diabetes ternyata memiliki resiko tinggi untuk terjadinya gangguan pada gigi. Ya. Kemudian juga wanita hamil yang mengalami gestasional diabetes ini juga harus hati-hati karena apa? Karena konsekuensinya nanti bukan hanya pada ibu tapi juga pada bayinya. Ya. Kemudian resiko terjadinya amputasi juga, resiko terjadinya penyakit ginjal yang sampai harus cuci darah ya, ini bisa ditimbulkan oleh diabetes yang tidak terkendali dengan baik. Begitu juga dengan gangguan mata maupun penyakit kardiovaskuler. Nah, kalau yang sekarang ini sedang banyak ya, jadi COVID ya. Ini kenapa kok pada pasien diabetes atau komplikasinya itu tampilan COVID-nya itu lebih berat? Ya karena ada suatu lingkaran yang berbahaya ya antara COVID, diabetes dan sitokin storm atau badai sitokin. Jadi pada kasus-kasus diabetes dengan berbagai komplikasi ini memudahkan terjadinya badai sitokin, apalagi kalau diperberat dengan adanya COVID. Sehingga pasien-pasien diabetes yang tidak terkontrol dengan baik, kalau dia terinfeksi COVID, maka COVID-nya akan cenderung lebih berat. Begitupun dengan pasien COVID. Pasien COVID yang tidak terkendali baik, dia juga akan berisiko untuk menjadi diabetes. Nah, ini yang
sering kita jumpai yang sebelumnya pada saat sebelum kena COVID tidak ada diabetes, kenapa kok tiba-tiba setelah COVID kok dia bisa muncul diabetes? Ini yang bisa menjelaskan. Nah, ini faktor-faktornya kenapa kok diabetes mudah mengalami infeksi COVID, karena imunitas yang rendah dan adanya sitokin proinflamasi yang tinggi, adanya downregulasi dari ACE2 level, ya, dan kadang-kadang karena penggunaan obat-obat tertentu, ya. Ini juga pada pasien-pasien COVID, beberapa obat bisa menaikkan gula darah. Juga kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya resistensi insulin dan kerusakan dari sel beta. Sehingga kalau bisa pasien-pasien diabetes harus selalu mengontrol gula darahnya dengan baik, apalagi pada saat terinfeksi COVID. Begitupun pasien COVID itu juga tetap harus menjaga supaya gula darahnya itu tidak tinggi. Nah, ini salah satu gambaran ya. Kalau ada virus SARS-CoV-2 masuk, ya, ini virusnya ya. Pada pasien-pasien diabetes yang gula darahnya tinggi tidak terkendali dengan baik, maka akan terjadi gangguan pada sel-sel pertahanan tubuh, baik itu neutrofil, kemudian NK sel, makrofag, ya, ini akan terganggu. Juga akan ada ekspresi ACE2 yang meningkat, padahal ACE2 ini adalah tempat masuk dari virus itu sendiri yang akibatnya akan mudah terjadi badai sitokin. Badai sitokin tadi akan memudahkan terjadinya pneumonia dan gangguan pada paru pada pasien-pasien diabetes yang mengalami COVID. Juga adanya gangguan pada epitel di saluran nafas. Ini semua yang menyebabkan pasien diabetes yang tidak terkendali dengan baik akan mudah mengalami komplikasi COVID yang berat. Tapi kalau misalnya diabetes itu bisa dikendalikan dengan baik, maka resikonya dia akan seperti orang yang sehat. Nah, karena itu kita harus bisa mengelola diabetes dengan baik ya. Jadi diabetes ini tidak sekedar hanya obat saja, tapi kita perlu edukasi ya seperti sekarang ini. Kemudian olahraga dan diet yang baik ya, yang benar nanti akan dijelaskan oleh Dr. Nani. Kemudian juga harus konsultasi yang teratur ya, disiplin untuk meminum obat dan insulin ya. Dan kalau misalnya masa pandemi ini kita bisa mengalihkan misalnya melalui telekonsultasi atau telemedicine dan tetap melakukan kontrol gula darah secara teratur. Jadi tidak bisa kalau pasien diabetes misalnya 1 tahun tidak kontrol ya gula darah, obatnya itu saja, tidak melakukan evaluasi gula darah, maka tidak mungkin karena harus selalu dilakukan monitor dan kemudian dosis obat maupun insulin itu harus disesuaikan. Nah, pada saat kita mengobati pasien diabetes atau pada saat orang diabetes itu berobat, maka harus punya target pengobatan. Target pengobatan yang disarankan adalah indeks massa tubuhnya harus normal. Jadi kalau yang gemuk itu bisa diturunkan berat badannya, kalau yang berat badannya kurang ya bisa disesuaikan sesuai dengan berat badan ideal. Kemudian tidak hanya gula darah saja yang harus diperhatikan ya. Jadi HbA1c kurang dari 7 atau individual ya. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu misalnya usia lanjut ya atau pasien-pasien dengan penyakit komorbid yang berat misalnya sudah cuci darah atau sudah pernah mengalami stroke, maka HbA1c-nya ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi bisa 7,5 sampai 8. Kemudian gula darah preprandial itu bukannya harus normal seperti orang normal, tidak, karena pada orang diabetes punya standar sendiri, punya target sendiri. Jadi gula darahnya preprandial atau gula darah puasa itu 80 sampai 130. Sedangkan gula darah postprandial 1 sampai 2 jam setelah makan itu kurang dari 180. Nah, gula darah saja tidak cukup. Jadi kita juga harus mengendalikan tekanan darahnya ya. Jadi tekanan darahnya harus baik, juga harus mengendalikan kolesterolnya. Ini kita lihat yang jadi target adalah LDL ya. Jadi LDL ini adalah kolesterol yang jahat ya. Kolesterol yang jahat pada pasien diabetes harus kurang dari 100. Sedangkan kalau punya resiko kardiovaskuler, misalnya dia diabetes dengan stroke atau diabetes dengan penyakit jantung koroner, maka LDL-nya harus di bawah 70. Sedangkan triglycerid targetnya kurang dari 150, HDL itu lebih dari 40 pada laki-laki dan perempuan lebih dari 50.
Kalau kita bisa memisahkan ApoB, maka ApoB-nya harus kurang dari 90. Jadi kalau pada pasien diabetes, mengendalikan gula darah saja tidak cukup. Kita harus mengendalikan juga tekanan darah, berat badan, kemudian profil lemak, supaya kita bisa mencegah komplikasi diabetes yang lain. Nah, ini saya ambil dari P2PTM ya, jadi saya ini follow Instagramnya P2PTM, jadi akun media sosialnya P2PTM ini sangat aktif sekali memberikan edukasi ya, jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa memfollow ya, daripada follow akun yang tidak jelas atau follow akun-akun gosip. Nah, ini lebih baik kita follow akun yang bermanfaat. Di sini disebutkan langkah-langkah pencegahan pada pasien diabetes di masa pandemi ya. Jadi tetap jaga kondisi tubuh dengan teratur minum obat dan jaga pola makan. Jadi tidak berarti kalau pandemi COVID kemudian tidak berobat atau tidak minum obat, ya, maka gula darahnya akan tidak terkontrol. Ya. Lakukan physical distancing, sering mencuci tangan, ya, hindari menyentuh wajah, ya, protokol kesehatan ya 6M ya, yang penting ya. Kemudian ini rutin periksa gula darah ya. Jadi kalau tidak bisa datang ke tempat layanan kesehatan, kita bisa melakukan pemeriksaan pemantauan gula darah mandiri ya. Perbanyak minum air putih ya, kecuali pada pasien-pasien yang memang dibatasi seperti pasien-pasien dengan gangguan ginjal atau gangguan jantung. Dan kalau ada tanda-tanda sakit ya, atau tanda-tanda gula darah meningkat atau gula darahnya itu drop ya, maka harus segera berkonsultasi dengan dokter atau layanan kesehatan terdekat. Jadi jangan sampai misalnya ada keluhan demam, takut di COVID kan saya nggak mau, nggak ngaku atau nggak cerita atau nggak datang berobat. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu ya. Nah ini kalau perlu hotline yang bisa dihubungi kalau ada keluhan. Nah bagaimana dengan vaksinasi? Nah ini yang banyak menjadi pertanyaan ya. Vaksinasi COVID pada diabetes mellitus, rekomendasi yang terbaru sekarang bisa diberikan pada semua pasien diabetes mellitus yang pertama tidak ada kontraindikasi umum. Kontraindikasi umum itu misalnya alergi berat atau anafilaksis pada saat vaksin yang dosis pertama, ya, atau memang dia punya reaksi alergi berat terhadap kandungan vaksin, ya maka pasien-pasien seperti ini tidak boleh diberikan vaksin. Atau sedang mengalami infeksi akut, misalnya sedang demam, ya, sedang batuk pilek, sedang nyeri tenggorokan, ya jangan vaksin, ya. Kalau misalnya seperti itu, ya kalau ditanya misalnya ada demam, ya harus cerita kalau memang ada keluhan infeksi akut, ya sebaiknya tidak divaksin dulu. Individu-individu dengan penyakit imunodefisiensi primer, ya misalnya pasien-pasien HIV atau gangguan imun yang khusus, ya yang sesuai dokter tidak layak untuk diberikan vaksin, maka boleh tidak diberikan. Atau individu yang sedang mengalami dekompensasi metabolik, misalnya dia sedang mengalami ketoasidosis diabetes, ya. Jadi gula darahnya misalnya 500, pasiennya lemas, ya, kencingnya banyak, sesak, ya jangan diberikan vaksin. Tapi pada kelompok-kelompok yang lain kita harus segera memberikan vaksin. Kenapa? Karena pada pasien-pasien diabetes ini pasien-pasien komorbid, jadi perlu untuk segera dilakukan vaksinasi, ya. Namun kalau misalnya gula darahnya masih belum baik, ya, sambil dilakukan vaksin kita lakukan edukasi betapa pentingnya mencapai target glikemik yang baik untuk meningkatkan efektivitas vaksin. Kenapa? Kalau misalnya dibandingkan orang yang diabetesnya tidak terkontrol dengan diabetesnya terkontrol, maka yang diabetesnya tidak terkontrol vaksinnya tidak akan efektif, ya. Jadi tidak perlu menunda vaksin kalau gula darahnya misalnya masih tinggi, tapi kita harus segera melakukan intervensi supaya gula darahnya segera turun. Nah, itu yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien diabetes yang harus untuk dilakukan vaksinasi, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dia sudah diabetes mengalami infeksi COVID, ya? Kalau dia diabetes kemudian mengalami infeksi COVID, segera cari pertolongan medis yang secepatnya, ya. Apalagi kalau ada gejala mirip COVID, ya. Jadi jangan takut di-COVID-kan, ya. Kalau misalnya Anda datang ke rumah sakit, kalau memang tidak ada gejala COVID dan tidak ada bukti bahwa misalnya swab-nya negatif, ya maka tidak akan didiagnosis COVID, ya. Didiagnosis COVID itu kalau memang ada tanda, ada gejala, ya, ada gejala dan ada tanda didukung dengan pemeriksaan laborat, maka baru ditegakkan sebagai COVID, ya.
Kemudian kalau sudah menggunakan obat diabetes, baik obat oral maupun injeksi, maka dilanjutkan ya, kecuali kalau rawat inap. Kalau rawat inap, maka nanti dokter yang akan mengatur gula darah selanjutnya ya. Kemudian kalau misalnya isolasi mandiri di rumah, jangan lupa untuk melakukan cek gula darah secara teratur ya. Kalau tidak ada, kalau merasa nggak enak, gemeter, kok keringat dingin ya, segera lakukan cek gula darah. Jangan sampai terjadi kondisi hipoglikemia. Kalau kondisi memburuk, segera cari pertolongan gawat darurat ya. Kalau di Surabaya ini kita telepon ke 112 biasanya ya, nanti akan ada tenaga kesehatan yang datang. Nah, pada pasien-pasien diabetes yang mengalami infeksi COVID ya, akan mengalami fluktuasi. Jadi gula darahnya itu akan naik turun ya, dan akan kemungkinan memburuk ya. Sehingga pemisahan gula darahnya itu harus dilakukan dengan ketat ya. Jadi kalau bisa dilakukan 2 sampai 3 kali per hari supaya kita itu bisa mengamati dan memperhitungkan fluktuasi gula darah selama sakit ya. Nah, ini ada 6 days rule pada pasien diabetes. Jadi ada bagaimana pada pasien diabetes yang sakit yang maupun terinfeksi COVID kita bisa memakai 6 days rule ini. S yang pertama adalah sugar ya, jadi gula darah. Jangan lupa untuk dimonitor ya. Obat anti diabetes harus tetap diminum dan kalau perlu harus berkonsultasi ya, bisa melalui telemedicine atau telekonsul ya, atau WhatsApp misalnya untuk melakukan pengaturan dosis ya. I yang kedua adalah insulin ya. Kalau misalnya menggunakan insulin, menggunakan obat-obat diabetes harus dilanjutkan. Dan pada kondisi sakit kadang-kadang gula darahnya itu akan tinggi sehingga kadang-kadang dosis insulinnya juga akan naik. Nah, ini harus dikonsultasikan. C-nya adalah karbohidrat ya. Jadi kecukupan karbohidrat dan status hidrasi ya. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh Dr. Nani ya, bagaimana diet pada saat pasien COVID maupun untuk mencegah COVID. Kemudian K yang terakhir adalah keton. Nah, ini kita lihat ya pada saat pandemi COVID ini, ternyata banyak pasien diabetes yang datang tidak aja dengan COVID-nya, tapi juga dengan komplikasi akut ketoasidosis diabetes. Sehingga jangan lupa untuk melakukan hidrasi, minum harus cukup. Jangan sampai terjadi dehidrasi, dan kalau pada pasien-pasien diabetes tipe 1, disarankan untuk memeriksa keton. Atau kalau misalnya gula darahnya tinggi sekali, di atas 500, ya, atau di atas 300, lah paling enggak itu sudah harus berkonsultasi dengan dokter yang dekat. Kalau ada dehidrasi, maka obat-obatan seperti metformin dan SGLT2 inhibitor bisa dihentikan sementara. Nanti kalau COVID-nya sudah membaik, bisa diberikan lagi. Dan ini apa yang dilakukan kalau tadi pada pasien-pasien yang diabetes ya. Sekarang kalau misalnya yang belum diabetes, apa yang harus dilakukan? Tadi Dr. Cut sudah menjelaskan ya. Pertahankan berat badan ideal ya. Makan makanan sehat 3-5 porsi buah dan sayuran sehari ya. Kurangi asupan GGL ini ya, penting gula, garam, dan lemak jenuh ya. Kemudian tes gula darah dan HbA1c secara teratur, rutin aktivitas fisik selama 30 menit ya. Ini jadi jangan sampai mager, jangan sampai work from home atau school from home ya, terus di rumah banyak rebahan. Harus beraktivitas fisik secara rutin. Kelola stres juga, kemudian hindari pengaruh tembakau seperti merokok ya dan alkohol. Nah, pada saat prediabetes, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini kita bisa lakukan. Jadi kita bisa lakukan intervensi gaya hidup ya. Nanti Dr. Nani akan menjelaskan bagaimana pola hidup yang sehat, nutrisi yang tepat ya. Kemudian tetap kita perhatikan tidak hanya gula darah, tapi juga faktor-faktor resiko ya. Jangan lupa untuk kolesterolnya, dislipidemi, hipertensi ya, berat badan ya, termasuk merokok itu juga harus kita perhatikan, karena itu faktor-faktor kadang-kadang gula darahnya sudah baik, tapi kalau faktor resikonya tidak diobati atau tidak dikendalikan, maka ya tetap muncul komplikasinya. Ya. Kemudian kalau perlu ya kita bisa selain melakukan pengobatan untuk berat badannya, kita juga boleh memberikan terapi dengan obat-obatan. Jadi ini yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien yang masih prediabetes. Ya, kalau diabetes sudah jelas. Nah, ini Persadia mengeluarkan konsensus ya, pedoman bagaimana pengelolaan dan pencegahan prediabetes ya. Kalau ternyata gaya hidup tidak efektif, jadi sudah diet, sudah aktivitas fisik, ternyata tidak berhasil ya.
atau ternyata tidak bisa melakukan pengendalian gaya hidup, maka kita sudah boleh melakukan intervensi dengan farmakoterapi, misalnya dengan metformin, acarbose, thiazolidinedion, ya, GLP-1 agonis, DPP-4 atau SGLT ini belum ada penelitian ya. Kalau orlistat ini dipakai untuk antiobesitasnya ya, jadi ada beberapa obat yang bisa kita pakai dan ini ada yang sudah disetujui oleh Badan POM ya. Nanti untuk lebih jelasnya kalau ingin tahu bagaimana gaya hidup yang untuk pencegahan diabetes, bisa follow beberapa akun media sosial dari Persadia, baik itu IG PT Persadia, YouTube ya, nanti insya Allah simposium ini, webinar ini akan di-upload juga di YouTube kalau misalnya nanti mungkin Bapak Ibu sejawat atau Bapak Ibu sekalian mau melakukan edukasi pada anggota keluarga yang lain. Dan ini yang bisa kita lakukan untuk melihat resiko kita, ini beresiko nggak sih terjadi prediabetes? Kita bisa cek di www.cekprediabetes.com. Ini juga bisa kita pakai ya. Beberapa penilaian yang lain juga bisa, tapi ini yang salah satu yang mudah ya. Ini kalau kita masuk di websitenya, ini saya sudah nyoba ya, ternyata resikonya sangat rendah. Jadi ini bisa mengukur resiko dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Dan kalau misalnya sudah mulai ada resiko, segera melakukan intervensi ya. Jadi tidak, kalau ada prediabetes jangan kita biarkan saja karena kita bisa mencegah diabetes. Nah, ini sebagai penutup tadi Dr. Jud sudah menjelaskan ya, terapkan gaya hidup cerdik ya. Cek kesehatan secara rutin, menyiapkan asap pokok ya, rajin aktivitas fisik, diet seimbang dan istirahat cukup, serta kita juga harus bisa mengelola stres ya. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan 6M ya, memakai masker ya. Ini penting sekali memakai masker ya, karena bisa mencegah ya, apalagi kalau misalnya masker double itu lebih efektif. Kemudian mencuci tangan, terutama jangan sampai kita memegang mulut, hidung ya pada saat tangan kita masih kotor ya. Jaga jarak ini juga sangat penting ya, ternyata pada kasus-kasus penularan COVID ternyata yang sangat cepat menularnya itu kalau tidak bisa menjaga jarak. Membatasi mobilitas, kemudian menghindari kerumunan, menghindari makan bersama, dan yang paling penting satu lagi adalah 1M ya, jadi memanjatkan doa supaya kita semua bisa terhindar dari COVID, dan kalau misalnya yang kena bisa segera diberikan kesembuhan. Saya rasa dari saya itu, terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Dr. Hermina atas pemaparan yang luar biasa lengkap. Oleh karena itu, kita akan masuk ke sesi kedua yang akan dibawakan oleh Dr. Nani Jaya, spesialis gizi klinis dengan topik pola hidup dan nutrisi tepat bagi diabetesi di masa pandemi COVID-19. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Nani. Ya, terima kasih Dr. Rudi. Izinkan saya share screen ya, Dok. Ya, selamat siang Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Merck Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Topik saya siang hari ini adalah pola hidup dan nutrisi yang tepat bagi diabetesi di masa pandemi COVID-19 ini. Baik Bapak Ibu, semua tentunya harus kita ketahui ya, bahwa penyandang diabetes dengan kadar gula darah yang tidak terkontrol itu rentan terpapar COVID-19. Ya, di samping itu, penyandang diabetes juga akan mengalami komplikasi yang lebih buruk bila terinfeksi COVID-19. Ya, oleh sebab itu, sekiranya kita harus penyandang diabetes harus menjaga kadar gula darah ya agar terkontrol dengan monitoring yang ketat dengan cara menjalani pola hidup yang sehat untuk mencegah komplikasi ya. Nah, ini menurut Center for Disease Control Prevention dan WHO menyampaikan bahwa penyakit yang mudah terserang infeksi virus itu adalah penyakit jantung dan hipertensi, diabetes mellitus yang tidak terkontrol, dan penyakit paru. Nah, ini fakta ya, fakta bahwa penyakit
diabetes mellitus tipe 2 belum bisa disembuhkan. Namun dapat dicegah dan dapat dikendalikan. Dengan cara apa? Dengan cara mengontrol makan sehari-hari ya, atau mengontrol pola makan. Nah, ini dapat dicegah. Bagaimana pencegahannya? Pencegahannya yaitu seawal mungkin ya. Jadi lebih dari 80% kasus diabetes bisa dicegah. Kapan kita mencegah? Mencegahnya adalah yang tadi saya sudah sampaikan adalah harus seawal mungkin. Ya, jadi jangan nanti aja deh kalau udah tua, jangan ya. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu punya keluarga riwayat DM ya, tentunya pada usia 30 tahun, 40 tahun, walaupun kadar gula darahnya normal, tetap harus mencegah. Ya, mencegahnya bagaimana? Yaitu dengan cara modifikasi gaya hidup, ya, melakukan diet yang seimbang. Ya, jadi yang tadi sudah disampaikan juga ya oleh pembicara sebelumnya, yaitu harus melakukan diet yang seimbang, kalorinya dijaga, menghindari makanan yang manis-manis, ya, menjalankan aktivitas fisik yang rutin setiap hari. Dan satu lagi ya yang tidak kalah penting adalah melakukan medical check up secara rutin ya. Mengapa harus melakukan medical check up secara rutin? Karena 50-80% orang itu kadang-kadang tidak tahu kalau gula darahnya tinggi atau dia sudah mulai memasuki masa prediabetes. Nah, itu biasanya diketahui dengan melakukan pemeriksaan gula darah yang tidak sengaja. Jadi iseng-iseng periksa gula darah, ternyata dia sudah memasuki masa prediabetes. Ya. Nah, potensi tertular antara penyandang diabetes dengan yang bukan penyandang diabetes adalah sama. Tetapi konsekuensi komplikasinya beda. Biasanya penyandang diabetes itu memiliki komplikasi yang lebih berat dibandingkan kalau bukan penyandang diabetes. Klasifikasi diabetes mellitus biasanya, dan ini umumnya tipe 2, ya, tipe 2 yang paling banyak. 90% penyandang diabetes itu umumnya adalah tipe 2. Nah, tipe 2 ini berhubungan dengan riwayat keluarga. Ya, kalau punya riwayat keluarga menderita diabetes, hati-hati ya, kemungkinan terkena diabetes itu ada. Dan kedua adalah gaya hidup. Jadi harus memperbaiki gaya hidup seawal mungkin. Ya, jangan menunggu nanti kalau udah terkena, jangan ya. Dari sekarang kita memang sudah harus merubah gaya hidup. Nah, ini yang perlu bersama-sama ya kita ketahui bahwa menjaga kadar gula darah ya, memonitor kadar gula darah ini penting sekali bagi penyandang diabetes maupun prediabetes. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa 30% penderita prediabetes itu akan memasuki menjadi DM tipe 2. Jadi harus benar-benar dijaga dengan mengontrol kadar gula darah, menjaga pola makan, dan bagi penderita diabetes yang kadar gula darahnya tidak terkontrol tentunya harus mengkonsumsi obat-obatan ya. Obat diabetes tentunya harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Nah, karena saat ini adalah masa pandemi COVID-19, Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi melalui telemedicine ya. Jadi tidak perlu datang ke rumah sakit, cukup berkonsultasi bisa lewat video call atau lewat WA call kepada pakar kesehatan ya. Jadi mulai dari saat ini penyandang diabetes harus mulai mencari pakar kesehatan untuk melakukan konsultasi telemedicine. 4 pilar pelaksanaan diabetes yaitu adalah edukasi, olahraga, ya, pengaturan makan, dan yang terakhir dengan obat-obatan. Ya. Apabila dengan olahraga, dengan pengaturan makan, gula masih tinggi, baru dipertimbangkan untuk mendapatkan obat. Ya. Kalau bisa dengan olahraga, kalau bisa dengan menjaga makan, itu dilakukan dulu. Ya, jangan langsung kita ke dokter, dok gula darah saya tinggi, minta obat aja, jangan. Ya, tapi robah dulu lifestyle. Ya, robah dulu pola makan. Ya, pola makannya seperti apa? Nah, ini yang harus kita ketahui bersama ya. Jadi penyesuaian diet itu sesuai dengan kebutuhan. Ini paling penting ya.
Karena kebutuhan tiap orang itu tidak sama. Kebutuhan wanita hamil dengan kebutuhan wanita yang tidak hamil itu beda. Kebutuhan anak remaja dengan kebutuhan orang dewasa itu juga bisa berbeda ya, tergantung dari berat badan, tinggi badan, aktivitas fisik. Ini semua tentu dengan konsultasi baru kita ketahui. Kemudian menjaga kadar gula darah, ini penting ya. Pengaturan makan ya. Seperti apa sih dok pengaturan makan? Pengaturan makan tuh kurang lebih sama ya dengan pengaturan masyarakat umum, yaitu dengan gizi yang seimbang sesuai dengan zat gizi masing-masing ya. Tapi tentu ada bahan makanan tertentu yang memang harus dihindari ya, seperti simple sugar, yang manis-manis, susu kental manis, dodol, minuman-minuman manis seperti sirup, itu tentunya harus di stop ya, untuk mereka penyandang diabetes yang kadar gula darahnya tidak terkontrol ya. Gula itu hanya diperbolehkan dalam bumbu masakan. Kemudian membutuhkan juga kedisiplinan dalam jumlah kalori ya. Jadi di sini yang perlu dijaga adalah sebenarnya jamu, jaga mulut ya. Kadang-kadang kita tuh perutnya kenyang, tapi yang lapar adalah matanya. Jadi misalnya, aduh sayang nih makanannya nggak habis, kalau nggak dimakan sayang, ya udah jadi kita makan aja. Ingat, kalori menjadi berlebih ya kalau kita tidak menjaga mulut. Nah, mulut yang harus dijaga, jangan berlebihan ya dalam mengkonsumsi makanan. Di sini pola makan diabetes sih adalah yang harus kita perhatikan adalah 3J. Jenis makanan. Makanan apa yang harus dimakan? Karbohidrat seperti apa yang harus kita konsumsi, yang baik untuk dikonsumsi ya. Protein apa saja? Protein nabati, protein hewani ya. Kemudian lemak ya. Lemak apa sih yang bagus, yang baik kita konsumsi? Ya, dok, saya suka makan gorengan, boleh nggak? Boleh, tapi jumlahnya jangan banyak-banyak. Harus imbang dengan lemak yang baik ya. Nah, sayur-sayuran dan buah-buahan ini juga penting dikonsumsi karena kandungan seratnya, kandungan vitaminnya, ya tubuh membutuhkan vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, E, dan K itu dibutuhkan oleh tubuh ya untuk menjaga kesehatan tubuh. Ya, sayur-sayuran dan buah-buahan kandungan antioksidannya cukup banyak. Oleh sebab itu kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin, yang mengandung antioksidan. Ya. Nah, di samping itu jadwal makan. Banyak pasien yang konsultasi ke saya, dok boleh nggak? Saya ini udah gemuk, ya. Pagi saya nggak makan dok, makannya langsung aja di siang dan di malam, 2 kali sehari. Boleh nggak dok? Bapak Ibu, sebaiknya kita mengonsumsi makan dengan jadwal yang teratur, ya. Jadi sarapan pagi itu tetap, ya harus sarapan, tapi jumlahnya yang diperhatikan. Nah, snack itu ada, ya. Jenis snacknya harus kita perhatikan. Makan siang ya, kemudian snack di sore, makan malam. Sebelum tidur itu juga sebaiknya kita mengonsumsi sedikit snack sebelum tidur karena jarak dari malam ke pagi itu cukup panjang ya. Jangan sampai Bapak Ibu makan terakhir jam 6 jam 7 malam, kemudian sesudah itu puasa tidak makan lagi sarapan pagi di jam 7 pagi. Nah, itu jedanya terlalu panjang. Ya. Bagi penyandang diabetes, nah ini hati-hati ya, jangan sampai nanti hipoglikemi di menjelang pagi. Biasanya banyak pasien ke IGD karena hipoglikemi di menjelang pagi. Ya, jam 5, setengah 5, setengah 6 itu tidur. Karena hipoglikemi itu susah dibedakan ya dengan orang tidur, sama-sama tidur. Nah, ini hati-hati ya. Tidur yang tidak bangun-bangun nanti sampai pagi, ini harus hati-hati. Oleh sebab itu ini yang harus diperhatikan ya. Kemudian jumlah kalori juga harus diperhatikan. Jangan mengonsumsi kalori yang berlebihan yang tadi saya sampaikan ya. Perutnya sebenarnya tidak lapar, tapi yang lapar adalah matanya. Wah, ini kayaknya enak nih, udah kita makan aja. Jangan ya. Nah, sebenarnya tubuh itu punya alarm. Kapan dia mau makan, kapan dia menolak makan. Ya, jadi kalau sudah kenyang ya di stop makannya. Jangan kalau udah kenyang makanannya sayang terus ditancap terus makannya, itu jangan ya. Kemudian juru masak, ini juga juru masaknya harus cerdas nih. Ya contohnya masak sayuran.
bagaimana cara masak sayuran agar seratnya tidak hilang ya. Sepertinya suaranya putus ya, Dokter Nani. Sinyalnya mungkin dok ya. Baik, kita tunggu Dokter Nani untuk tersambung kembali ya. Dengan beliau sudah akan restart. Atau mungkin sambil menunggu, ini kelihatannya sudah cukup banyak Q&A yang masuk ke kolom Q&A. Kita coba akan mulai ya dok ya untuk pertanyaan Dokter Hermina. Ya, monggo. Ya, sambil menunggu. Dari Anonymous, selamat siang dokter, izin bertanya untuk Dokter Hermina. Jadi ada ibu dengan HbA1c sudah 9,3 dan belum divaksin COVID. Bagaimana mengontrol gula darah sehari-hari ya dok ya dalam 3 bulan karena berencana vaksin. Ini mungkin terkait ini dok, target HbA1c ya pada vaksin kan sudah ada rekomendasi baru yang tadi dokter Ya, sampaikan ya. Silakan Dokter Hermina. ya memang dulu rekomendasi dari PABD itu HbA1c harus di bawah 7,5 ya supaya bisa vaksin. Tapi yang sekarang itu kita tidak melihat kadar HbA1c lagi ya, jadi sebaiknya segera vaksin saja. Cuman supaya meningkatkan efektivitas vaksin, ya gula darahnya harus segera diturunkan ya. Kalau HbA1c 9, ya tadi seperti jelaskan Dokter Nani ya, jadi makan harus diatur ya, pola hidup juga dijaga. Kemudian juga obat-obatan harus dipastikan lagi apakah obatnya diminum secara rutin atau tidak. Kalau obat sudah diminum rutin, tapi HbA1c-nya masih di atas 7, ya belum mencapai target, ya berarti obat itu harus dilakukan intensifikasi, ya mungkin perlu ditambah dosisnya, ditambah jenisnya, atau mungkin perlu ditambahkan dengan insulin. Ya. Yang jelas harus segera dikendalikan supaya nanti vaksin COVID yang diberikan itu memberikan perlindungan yang optimal. Demikian, Dr. Rudi. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Hermina. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita tahu saat ini HbA1c tidak menjadi salah satu syarat ya, dok ya, untuk seseorang bisa divaksin. Jadi, vaksin segeralah kalau memang ada kesempatan, dan jangan lupa tetap kendalikan gula darah untuk lihat efektivitas vaksin dan mencegah komplikasi diabetes ke depannya. Ya, dan jangan lupa pada saat vaksin hindari kerumunan ya dok ya, karena saya mendapatkan beberapa kasus itu justru tertular pada saat menunggu ya, jadi saat menunggu divaksin lepas masker, kemudian disambil makan ya, disambil ngobrol-ngobrol lepas masker, nah itu harus hati-hati. Jadi sebaiknya kalau pada saat menunggu vaksin itu tetap kita harus menjaga protokol kesehatan ya, jadi seperti jaga jarak ya, kemudian pakai masker, kalau perlu ya pakai face shield ya, karena kan kita tahu sendiri juga virus COVID ini juga bisa menular lewat mata ya, jadi tidak hanya lewat hidung dan tenggorokan. Jadi itu juga perlu diperhatikan pada pasien-pasien diabetes. Iya, betul sekali, Dr. Hermina. Jadi ini yang kadang-kadang menjawab juga pertanyaan dari teman-teman pasien ya dok ya, bagaimana kalau habis vaksin kok tahu-tahu positif gitu. Jadi bukan karena vaksinnya, tetapi bagaimana kita menjalankan protokol kesehatan saat vaksinasi tadi. Terima kasih Dr. Herwina. Mungkin berikutnya sambil masih menunggu Dr. Nani, kita jawab untuk pertanyaan kedua dok. Dari Pak Ahmad Kunto Wijoyo, ini pertanyaan yang cukup sering ditanyakan, kelihatannya kalau di webinar awam selalu muncul dok. Apakah ada jenis diabetes kering dan basah? Karena orang awam mengakui diabetes kering itu tidak berbahaya. Silakan, monggo, Dr. Hermina. Ya, jadi memang awam sering sekali ya diabetes basah atau kering, tapi sebetulnya tidak ada istilah diabetes basah atau diabetes kering ya.
yang ada itu diabetes itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama diabetes tipe 1 ya, itu yang karena autoimun. Jadi dia bisa mengenai semua usia, harus pakai insulin, itu diabetes tipe 1. Diabetes tipe 2 itu yang paling banyak ya, yang paling banyak kita jumpai ya 90 sampai 95%. Nah, ini yang terkait karena genetik dan faktor resiko tadi ya, jadi gaya hidup, kemudian pola makan ya. Nah, itu yang diabetes tipe 2. Kemudian yang banyak juga sekarang itu gestasional diabetes, Dok. Jadi gestasional diabetes ternyata juga angkanya cukup tinggi ya, 26 sampai 40%. Jadi 2 sampai 4 dari 10 ibu hamil itu ternyata juga ada resiko untuk terjadi gestasional diabetes. Nah, kemudian yang terakhir adalah diabetes tipe yang lain, ini misalnya karena mutasi genetik ya, atau misalnya ada kanker atau penggunaan steroid ya, dexamethasone dan lain-lain, ini juga bisa menimbulkan diabetes yang jenisnya tipe yang lain. Jadi tidak ada istilah diabetes basah maupun diabetes kering. Demikian, Dok. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Hermina. Jadi, Bapak Ibu semua, ingat ya, diabetes tidak ada jenis kering atau basah. Mungkin yang dimaksud basah itu, nih dok, misalkan kaki luka gitu ya. Jadi muncul kelihatannya basah. Padahal itu sebenarnya kita sebut mungkin diabetes dengan komplikasi mungkin kaki diabetes. Dan memang benar sekali tadi yang Dr. Hermina sampaikan bahwa saat ini kondisi lain seperti pada ibu hamil tuh banyak sekali yang underdiagnosed, artinya nggak ketahuan. Jadi mungkin kalau punya kerabat dengan ibu hamil, sebaiknya jangan lupa tetap lakukan cek, tetap kontrol, jangan sampai gula darahnya nggak ketahuan, tahu-tahu tinggi. Gitu. Pertanyaan berikutnya nih tidak ada namanya, menanyakan bahwa apakah diabetes itu bisa disembuhkan ya dok ya? Untuk Dr. Hermina. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan kalau sudah terjadi diabetes ya memang sekali terdiagnosis diabetes ya prosesnya akan jalan terus ya. Jadi istilahnya bukan sembuh tapi apakah diabetesnya terkendali atau tidak ya. Kalau misalnya diabetesnya terkendali walaupun dia sudah puluhan tahun sakit diabetes, maka dia ya seperti orang normal ya. Jadi bisa hidup panjang ya, umur panjang, bisa tanpa komplikasi ya tadi asal diabetesnya terkendali. Tapi kalau diabetes dikatakan sembuh, nanti begitu gula darah baik ya, misalnya terus obat di stop ya, maka gulanya akan naik lagi ya. Atau misalnya sudah menjaga pola makan, ya sudah baik ya gula darahnya, kemudian dia mau makan ngelos lagi ya pasti akan naik lagi. Jadi istilahnya bukan diabetes itu sembuh, tapi diabetes itu terkendali atau tidak. Jadi sekali menderita diabetes sebaiknya ya berarti long life harus mengontrol gula darahnya ya, harus mengevaluasi, tidak bisa misalnya wah gula darah saya sudah bagus nih, saya sudah sembuh ya, misalnya 2 tahun sakit diabetes, kemudian dia tidak kontrol lagi ya, wah saya kan sudah sembuh, ya nggak mungkin, nanti mungkin beberapa tahun ke depan bisa datang lagi dengan kondisi mungkin sudah ada komplikasi. Nah, sebaiknya jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Karena komplikasi diabetes itu sebetulnya bisa dicegah, itu dok. Oke, terima kasih Dr. Hermina. Jadi buat Bapak Ibu semua ingat ya, kalau sudah sampai ke tahap diabetes itu sudah tidak dapat disembuhkan, tetapi tenang aja kalau makan, kemudian aktivitas fisik dan obat-obatan baik bisa terkontrol dan terkendalikan. Nah, mungkin yang salah satu yang penting juga ya dok ya, kita harus evaluasi lebih awal, lakukan screening supaya ketahuannya di kondisi prediabetes kalau bisa. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran, nanti bisa cek juga di www.prediabetes.com. Di situ ada beberapa pertanyaan yang bisa mengarahkan kita nantinya apakah kita termasuk kondisi beresiko prediabetes atau tidak. Kemudian kelihatannya masih menunggu Dr. Nani belum terhubung nih dok. Kita lanjut ya dok ya, Dr. Hermina. Ya, Diborong semua nih sementara. Ya. Ini pertanyaan dari Dr. Megawati Wijaya, dok. Ada seorang wanita umur 45 tahun, kemudian komorbid lain seperti darah tinggi, kolesterol, riwayat keluarga tidak ada. Kemudian dilakukan pemeriksaan, ternyata kadar HbA1c-nya antara 5,7 sampai 5,9. Jadi sudah masuk ke dalam kondisi prediabetes ya dok ya. Yang ditanyakan beliau adalah, kira-kira pada kondisi prediabetes ini harus diberikan obat apa ya dok ya?
Apakah perlu obat atau tidak? Seperti apa? Silakan, Dr. Hermina. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Mega ya. Jadi kalau misalnya ada kita curiga seorang pasien ini mengalami prediabetes, kita bisa melakukan beberapa pemeriksaan tadi ya. Yang paling sensitif itu sebetulnya adalah dengan PPGO ya, Dok ya. Jadi mungkin kalau mau mengkonfirm bisa kita lakukan PPGO dengan beban gula 75 gram, kemudian dievaluasi 2 jam sesudahnya. Pemeriksaan lain bisa dengan gula darah puasa dan HbA1c. Nah, HbA1c kita ingat harus yang standar NGSP. Jadi kadang-kadang kalau HbA1c-nya itu asal-asalan, ya tidak sesuai dengan standar NGSP, itu kadang-kadang hasilnya agak lebih tinggi atau kadang lebih rendah dibandingkan yang seharusnya. Jadi kita harus pastikan dulu. Yang kedua, tidak ada kontraindikasi untuk pemeriksaan HbA1c. Jadi misalnya pasien-pasien dengan kelainan darah, ya, dengan talasemi atau dengan anemi atau dengan gangguan ginjal misalnya, itu tidak bisa kita lakukan dengan pemeriksaan HbA1c karena nanti hasilnya akan bias. Jadi demikian. Jadi dipastikan dulu, Dok, apakah betul-betul pasien ini prediabetes atau bukan. Dan yang prediabetes pun itu ada yang cenderung gula darah puasanya yang tinggi, tapi ada juga yang PPGO-nya yang tinggi. Jadi kadang-kadang tipikalnya juga beda. Dan pada pasien-pasien di Indonesia atau di Asia pada umumnya itu tidak seperti di Barat ya. Kalau di Barat itu rata-rata pasiennya gemuk-gemuk ya, tapi kalau pasien di Indonesia itu enggak selalu. Jadi pasien diabetesnya kadang-kadang banyak juga yang kurus ya, atau yang tidak terlalu gemuk. Itu tetap bisa terjadi. Kenapa? Karena kalau di Indonesia itu tidak hanya resistensi insulin saja yang berperan, tapi juga gangguan pada sel beta pankreas ya. Kemudian yang kedua, sifat lemaknya orang Asia itu juga yang tinggi adalah lemak visceral. Jadi lemak visceral itu lemak yang banyak di perut. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti ingat-ingat ya, gendut di perut itu jauh lebih berbahaya daripada gendut di pinggul. Kenapa? Karena gendut di perut itu lemaknya adalah lemak visceral. Lemak visceral itu lemak yang bisa mengeluarkan sitokin proinflamasi sehingga resiko untuk terjadinya jantung koroner ya, terjadi penyakit kardiovaskuler, aterosklerosis ya, pembuntuan pembuluh darah itu lebih tinggi pada yang kandungan lemak visceralnya tinggi ya. Jadi jangan lupa tidak hanya berat badan dan tinggi badan, tapi juga lingkar perut itu juga harus dievaluasi. Ya. Demikian, Dr. Rudi. Jadi dipastikan dulu, Dok, kalau memang betul-betul dia prediabetes, maka kita harus lakukan intervensi ya. Kalau intervensi gaya hidup, diet tidak berhasil ya, kita sudah boleh memberikan treatment ya, karena metformin bisa dimasukkan. Dr. Nani sudah bergabung sepertinya. Iya. Baik, selamat datang Dr. Nani. Tadi sempat Q&A sebentar, Dok. Baik, saya lanjutkan ke sesi Dr. Nani ya, Dr. Hermina. Nanti kita lanjut lagi untuk Q&A-nya. Ya, silakan. Terima kasih. Silakan Dr. Nani, waktu dan tempatnya. Terima kasih Dr. Rudi, mohon maaf tadi sempat terputus internetnya, saya juga nggak menyadari kalau terputus. Saya mulai dari awal lagi ya Pak Dokter ya? Dari slide terakhir aja Dok, tidak apa-apa. Suara mungkin bisa lebih kencang sedikit Dok, mohon maaf. Ya, baik Dokter. Tadi sampai 3J Dok, sampai 3J. Tadi? Terakhir. Oh iya, sampai di sini ya. Baik, ya. Baik. Silakan Dr. Nani. Sebentar ya Dokter. Ya, tadi sampai di sini ya Dok. Nah, baik, ini adalah contoh makanan ya. Contoh makanan yang menurut saya ini double-double nih. Udah ada nasi, ya, kemudian ada bihun, ya. Jadi sebaiknya salah satu saja. Jadi kalau memang sudah ada nasi, ya jangan ditambah dengan bihun. Kalau memang mau ditambah dengan bihun, ya artinya nasinya porsinya sedikit, bihunnya sedikit, ya. Jadi jangan double-double karbohidrat, ya. Nah ini tahu adalah protein nabati dan ini jengkol, ya, yang paling sering nih. Kemudian snack. Nah snack juga, ya. Jadi seringkali snack itu banyak yang dari karbohidrat, ya. Kalau kita lihat ini kue bikambon, kue lapis yang dari tepung beras, ya. Kemudian ini juga kue serabi, ya, dengan kuahnya juga banyak dari simple sugar, ya. Nah, kemudian ini juga ya seringkali mengkonsumsi snack, misalnya mie, ya, ini juga
ya ini harus dikurangin ya. Jadi jangan mengkonsumsi selingan yang banyak mengandung karbohidrat. Jadi karbohidrat seperti apa yang kita pilih? Sebaiknya kita memang memilih karbohidrat kompleks ya. Karbohidrat kompleks contohnya pada nasi yang dari beras merah. Ini tidak cepat menaikkan kadar gula darah, kandungan seratnya yang tinggi. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ini ada beraneka ragam makanan ya. Di sini ada ikan. Ikan mengandung protein hewani. Ikan juga mengandung vitamin A dan vitamin D. Ya, di saat ini vitamin D penting sekali ya, di masa pandemi COVID-19, di mana umumnya kita biasanya karena kita takut berjemur, takut kena matahari, kalau pergi pakai sunblock, keluar rumah tangan panjang, kandungan vitamin D kita itu seringkali rendah ya, kurang dari 30. Nah, sehingga memang ikan ini perlu dipertimbangkan untuk kita makanan sehari-hari ya, untuk menaikkan kadar vitamin D. Kemudian di sini ada tomat. Tomat itu mengandung beta karoten yang mengandung likopen. Likopen itu antioksidan yang bagus sekali ya untuk kesehatan kelenjar prostat ya. Nah, di sini juga ada alpukat. Alpukat adalah lemak baik ya, yang sebaiknya kita konsumsi imbang karena kita sehari-hari sudah banyak mengkonsumsi goreng-gorengan, jadi harus diimbangi dengan lemak yang baik ya, yang terdapat di dalam alpukat misalnya. Nah, ini beras merah ya. Kemudian Bapak Ibu di sini ada yang namanya indeks glikemik ya. Apa sih indeks glikemik? Indeks glikemik itu seberapa besar efek suatu makanan yang mengandung karbohidrat dapat menaikkan kadar gula darah ya. Indeks glikemik ini memang menghasilkan energi yang cepat ya. Contoh kalau pagi-pagi minum teh manis misalnya, langsung seger ya. Tapi juga cepat merasa lapar. Ya, cepat merasa lapar sehingga kita makan menjadi lebih banyak ya. Mengapa? Karena indeks glikemik ini, yang makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi, contohnya gula pasir ya, sirup atau teh manis, akan merangsang insulin keluar. Begitu insulin keluar dalam darah, maka kita akan terstimulasi untuk meningkat nafsu makan kita jadi naik ya. Nah, bagaimana dengan makanan yang mengandung indeks glikemik rendah? Nah, ini yang memang menjadi acuan ya untuk dikonsumsi untuk mereka yang berat badannya lebih, untuk yang gula darahnya memang tinggi atau tidak terkontrol, untuk pre-diabetes ya. Nah, dengan makanan yang mengandung indeks glikemik rendah menghasilkan energinya lebih pelan-pelan ya, memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga kita makan menjadi lebih sedikit. Ya, jadi memang dipertimbangkan untuk mengonsumsi makanan yang memiliki indeks glikemik yang rendah, ya, terutama bagi mereka yang kegemukan, yang mempunyai berat badan lebih, yang tidak. Ini ada daftar ya, daftar indeks glikemik makanan ya, di mana indeks glikemik yang tinggi, indeks glikemik yang sedang, dan indeks glikemik yang rendah. Boleh nggak dok, saya mengonsumsi makanan yang indeks glikemiknya tinggi? Jawabnya boleh, tapi jumlahnya yang terbatas atau sedikit. Ya, boleh kalau gula darahnya sudah terkontrol. Kalau gula darahnya belum terkontrol, ya nggak boleh. Ya, nah, dok boleh nggak sih penderita diabetes itu mengonsumsi gula pasir? Jawabnya boleh, terdapat di dalam bumbu masakan. Ya boleh, tapi saya jadi harus diperbanyak adalah makanan yang mengandung indeks glikemik yang rendah. Ya, nah ini contohnya misalnya ubi ya, tapi jangan didobel. Kalau udah makan nasi plus makan ubi jangan, salah satu ya gitu. Bagaimana yang harus dijaga adalah mulut ya, jadi jamu. Jangan kadang-kadang kita itu makan karena lapar mata ya, jadi waduh ini makanannya enak nih, udah deh kita makan. Jadi jangan ya, kalau udah kenyang ya stop makan. Tubuh tuh memiliki alarm, jadinya kalau memang rasanya udah kenyang ya kita harus stop ya, jangan ditancap terus. Nah ini nanti lama-lama
gula darah meningkat, kalorinya berlebih, jadi obes ya, lemak menumpuk. Ada yang disebut lampu merah ya. Jadi di sini penyandang diabetes memperhatikan lampu merah ini ya. Jadi kalau hijau ya boleh dimakan ya, dimakan yang boleh banyak, agak lebih ya. Contohnya sayur-sayuran boleh dimakan sebanyak-banyaknya ya. Kalau kuning boleh dimakan, tapi hati-hati ya, jangan berlebih. Kalau merah ya jangan dimakan, yang tadi ya gula pasir ya, misalnya minum minuman manis ya, semua kue-kue manis, dodol itu semua stop ya, jangan dikonsumsi. Susu kental manis juga. Tapi ada kalanya ya, misalnya ada kalanya juga, misalnya boleh nggak lampu merah ini, misalnya kita boleh nggak mengkonsumsi misalnya teh manis? Boleh kalau hipoglikemi ya. Nah, ini yang tadi yang sudah saya sampaikan, indeks glikemik makanan, klasifikasinya ya. Di sini lebih jelasnya, indeks glikemik yang rendah kalau kurang dari 55, medium 56 sampai 69, indeks glikemik tinggi kalau di atas 70. Dan ini adalah jenis-jenis makanannya ya. Nah, yang tadi lampu merah, kapan kalau lampu merah kita tetap boleh minum teh manis? Dalam kondisi emergensi, yang tadi sudah saya sampaikan ya, misalnya tiba-tiba hipoglikemi nih, lagi olahraga kok pusing ya, rasanya kok penglihatan udah mulai kunang-kunang. Nah, ini buru-buru ambil permen, diisep-isep ya, untuk mengonsumsi permen. Nah, sekarang kita juga harus melihat yang namanya indeks massa tubuh atau status gizi. Bapak Ibu boleh atau bisa menghitung indeks massa tubuh masing-masing untuk mengetahui ya, apakah kita ini gizinya cukup ataukah gizinya lebih ataukah termasuk kurang ya. Ini adalah tabel klasifikasi daripada indeks massa tubuh ya. Yang kita pakai adalah berdasarkan klasifikasi nasional ya. Jadi kalau yang normal itu 18,5 sampai 24. Kalau ini yang gemuk itu kalau 5,1 sampai 27 ya, klasifikasi yang digunakan. Kemudian ini ada pesan ya. Jadi diabetes itu memiliki risiko tinggi untuk terinfeksi COVID-19. Dan hati-hati kalau diabetes terinfeksi itu biasanya lebih peka ya, jatuh dalam kondisi yang lebih berat. Nah, oleh sebab itu mulai dari sekarang cobalah kita merubah pola makan, pola hidup yang sehat ya, untuk menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Ya. Baiklah, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Dr. Nani Jaya. Mungkin berikutnya kita akan lanjut ke sesi Q&A ya, Dok ya. Nah, kebetulan ini sudah ada pertanyaan juga untuk Dr. Nani. Tadi sebagian sudah dijawab oleh Dr. Hermina juga, Dok. Jadi untuk Dr. Nani, dari tamu undangan, apa saja makanan yang untuk dikurangi untuk diet rendah lemak? Apakah benar, Dok, harus menghindari dari produk? Silakan, Dr. Nani. Makanan diet rendah lemak ya. Nah, kalau makanan yang namanya diet rendah lemak, komposisi makanan kan karbohidrat, protein, lemak, sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Jadi kalau diet rendah lemak yang harus kita hindarin yaitu semua makanan yang berlemak ya, terutama lemak itu kan lemak hewani dan lemak nabati. Nah, yang sebenarnya yang paling berbahaya itu lemak dari lemak hewani ya, saturated lemak, saturasi lemak jenuh yang itu yang harus kita hindari, terutama lemak yang terdapat misalnya terdapat dalam daging sapi. Nah, itu yang harus kita hindari tentunya. Kalau yang namanya diet rendah lemak, berarti yang kita konsumsi sehari-hari adalah karbohidrat dan protein ya, protein dengan lemak nabati. Mungkin itu yang disarankan, Dok. Ya, mungkin apakah cukup jelas? Baik, terima kasih Dr. Nani. Kita udah cukup jelas ya, Dok ya. Jadi untuk diet rendah lemak ini memang harus kita lihat dulu ya, Dok ya, lemaknya apakah itu lemak jenuh, lemak tidak jenuh, karena yang lemak
tidak jenuh pun tetap diperlukan tubuh kita untuk konsumsi sehari-hari. Oke, satu pertanyaan untuk Dokter Nani juga, Dok, dari Citra Sultan. Siang, Dokter Nani mau tanya, ada beras putih yang low glikemik. Apakah itu lebih baik atau sama saja dengan beras merah? Silakan, Dok, ini terkait indeks glikemik pada berbagai macam beras, Dok. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Jadi memang ada beras putih yang katanya untuk penderita diabetes ya, karena memang indeks glikemiknya beda dengan beras putih biasa. Intinya adalah boleh, tapi tetap harus diperhatikan jumlahnya ya. Jumlah berasnya itu juga harus diperhatikan karena nanti itu terkait dengan jumlah kalori ya. Jadi jangan merasa oh ini berasnya indeks glikemiknya rendah nih ya. Nah, tapi saya makannya sebanyak-banyaknya. Nggak boleh juga. Nanti kalorinya juga jadi berlebih. Ya, tentunya itu yang harus kita perhatikan. Gitu ya, Dok. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Nani. Mungkin ada juga untuk pertanyaan Dr. Nani. Ini berendat ya, Dok, ya, karena habis sesi Dr. Nani. Jadi dari Alvina Rahmatillah, mungkin nanti kalau itu bisa ditambahkan juga oleh Dr. Hermina. Apakah konsumsi vitamin dalam bentuk praktis baik dilakukan untuk setiap hari, Dok? Jadi untuk suplemen vitamin. Ya, terima kasih. Yang sebaiknya dalam makanan itu banyak mengandung vitamin ya. Vitamin yang alamiah itu yang terbaik untuk tubuh. Karena vitamin yang berasal dari bahan makanan sehari-hari yang kita makan itu diserap lebih baik ya. Nah, tentunya yang saya sarankan sebaiknya mengonsumsi bahan makanan yang banyak mengandung vitamin ya, untuk supaya tubuh mendapatkan vitamin yang beraneka ragam. Oleh sebab itu kita juga harus mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, mengkonsumsi sayur-sayuran yang beraneka ragam ya. Contohnya apa? Contohnya gado-gado. Gado-gado itu dia sayur-sayurannya kan lebih dari satu macam ya. Nah, kemudian sebenarnya makanan Indonesia itu baik sekali ya, mengandung berbagai macam bahan makanan ya. Yang saya sarankan adalah memang sebaiknya kita mendapatkan vitamin dari bahan makanan sehari-hari. Itu yang saya sarankan ya gitu. Kalau vitamin itu mungkin suplemen boleh kalau untuk mereka mungkin yang sakit ya, masa penyembuhan dari sakit atau yang dari makanan sehari-hari kandungan vitamin tidak dapat tercukupi, baru disubstitusi oleh suplemen vitamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, baik Dr. Nani. Dari Dr. Hermina, apakah ada tambahan, Dok, terkait masalah vitamin? Nih kelihatannya banyak sekali yang menanya tentang vitamin pada pasien diabetes, pada pasien COVID. Silakan, Dr. Hermina. Ya, saya setuju dengan Dr. Nani tadi ya. Jadi memang idealnya kalau kita makan sesuai dengan yang disarankan tadi oleh Dr. Nani ya, jadi seimbang ya, sesuai dengan kebutuhan, maka sebetulnya kita tidak memerlukan tambahan vitamin, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya pada pasien-pasien diabetes yang mendapatkan metformin, kita tahu itu vitamin B12-nya kan banyak hilang. Maka kita boleh misalnya melakukan suplementasi dengan penambahan vitamin B12 ya, B1, B6, B12. Atau pada saat kondisi tadi dijelaskan Dr. Nani kalau sakit ya, misalnya sedang terinfeksi COVID ya, maka di sini vitaminnya itu tidak hanya berfungsi sebagai suplemen saja, tapi karena ada tujuannya ya. Seperti vitamin C atau vitamin D itu karena tujuannya untuk sebagai antioksidan ya. Jadi untuk kalau vitamin D untuk memperkuat imun ya. Jadi istilahnya itu untuk mengaktifkan imun sitokin-sitokin yang bisa melawan virus tadi. Makanya dibutuhkan dosis yang tinggi ya, high dose ya, sampai biasanya 5.000 sampai 10.000 vitamin D-nya. Tapi kalau pada kondisi biasa sebetulnya sudah terpenuhi kalau misalnya makan sudah mengandung cukup vitamin dan mineral, kemudian juga ditambah dengan bisa berjemur ya, itu sebetulnya vitamin D-nya sudah cukup. Tapi kalau misalnya mau diberikan suplementasi pun itu juga cukup sekitar 400 unit ya, Dr. Nani ya, kalau misalnya kondisi tidak terlalu ini. Tapi kalau pada kondisi COVID itu memang kenapa kok diberikan high dose? Karena memang tujuannya bukan sekedar suplementasi vitamin, tapi kita mengambil efek dari kalau vitamin C itu untuk efek antioksidannya. Karena efek antioksidan ya pasti di atas 500 mg, dan kalau untuk vitamin D kita mengambil efek untuk
aktivasi dari sistem imun. Ya, makanya yang diambil dosisnya 5.000 sampai 10.000 ini. Tapi kalau misalnya tidak dalam kondisi sakit, saya rasa kalau makanan sudah memenuhi ya sudah cukup ya, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu tadi misalnya pasien-pasien yang tidak bisa makan dengan baik ya, atau pasien-pasien yang mendapatkan obat-obat diabetes yang harus dikombinasi dengan pemberian vitamin yang neurotropik, misalnya disabit dengan 13. Demikian Dr. Rudi. Baik, terima kasih Dr. Hermina, terima kasih juga Dr. Nani. Jadi memang Bapak Ibu semua harus tahu ya, terkait indikasi vitamin tuh untuk saat ini tidak boleh terlalu sembarangan. Jadi saya pernah dapat juga cerita gitu ya, seorang pasien minum vitamin C dosis 1000 mg berturut-turut sampai 3 bulan. Terus ternyata ada gangguan ginjal, setelah itu ada timbul batu ginjal. Jadi harus hati-hati, vitamin itu juga kalau terlalu berlebihan tidak baik, harus sesuai indikasinya. Mungkin satu pertanyaan terakhir dok, mengingat waktu, ini untuk baik untuk Dr. Hermina maupun Dr. Nani, dari Dr. Megawati Wijaya, menanyakan kira-kira untuk pasien COVID harus diet tinggi protein, apakah boleh dan tidak merusak ginjal jika makan telur rebus setiap hari sampai 6 butir. Silakan mau siapa dulu? Dr. Nani silakan dok. Ya, terima kasih dok. Itu pertanyaan yang bagus ya. Memang protein dibutuhkan oleh tubuh ya untuk membentuk imun sistem, terutama pada masa pandemi ini. Ya, sebaiknya memang tubuh tidak kekurangan protein. Sumber protein itu bisa hewani, bisa nabati. Namun, mengonsumsi protein yang berlebihan juga tidak disarankan. Ya. Karena kalau mengonsumsi protein yang berlebihan dalam jangka waktu yang lama, nanti memang yang dikhawatirkan beban dari fungsi ginjalnya menjadi berat. Ya. Oleh sebab itu, sebaiknya kita melihat dulu nih mengkonsumsi tinggi protein dalam untuk kebutuhan apa dulu, dan kita juga harus melihat fungsi ginjalnya juga ya dok ya. Kalau misalnya fungsi ginjalnya sudah tidak bagus, terus mengkonsumsi protein dalam jumlah yang berlebihan juga tidak disarankan dok gitu. Nah artinya kalau hanya mengkonsumsi telur satu hari itu masih tidak apa-apa ya gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi ya hati-hati juga ya, gitu dok. Oke, baik, terima kasih Dr. Nani. Dari Dr. Hermina, silakan dok. Ada tambahan dok. Saya setuju tadi Dr. Nani, jadi kita mesti lihat dulu kondisinya bagaimana dan fungsi ginjalnya bagaimana. Bahkan kalau misalnya fungsi ginjalnya sangat terganggu, ya itu mungkin konsumsi protein justru dibatasi, jadi bukan tinggi protein lagi, tapi rendah protein ya, bisa sampai 0,6 sampai 0,8 gram saja per kilogram berat badan. Jadi kita mesti hati-hati, tidak semua orang bisa tinggi protein. Sama tadi ya, tidak semua orang bisa vitamin C-nya tinggi ya. Kalau ada gangguan ginjal itu maksimal ya mungkin cuma 100 mg vitamin C-nya. Jadi kita mesti perhatikan juga. Saya setuju sekali sama Dr. Nani. Oke, baik, terima kasih Dr. Hermina, Dr. Nani. Ini sebenarnya pertanyaan masih banyak sekali dok, tapi karena ada keterbatasan waktu, kelihatannya kita cukupkan sesi pertanyaan sampai di sini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, dapat kita tanyakan di lain kesempatan ya, di webinar awam berikutnya. Ya. Terima kasih Dr. Hermina, Dr. Nani. Saya kembalikan sesi ke MC Dr. Fenty. Silakan Dr. Fenty. Terima kasih. Terima kasih kepada para pembicara dan moderator yang telah membawakan materi dengan sangat menarik. Dengan berakhirnya sesi ilmiah, maka berakhir pula seluruh sesi acara pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Izin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Rudi, Dr. Nani, Dr. Fenty. Terima kasih Dr. Nani, Dr. Hermina. Banyak Dr. Hermina, Dr. Nani, Dr. Rudi. Juga semuanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih Dr. Nani, Dr. Rudi, dan Dr. Hermina.
Terima kasih juga Bu Lili.